maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk melihat dari firman Allah pada hari ini. Dan di masa pandemi ini, hikmat Allah itu dicurahkan kepada para hambanya untuk meneliti dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat Tuhan. Dan kita harus menyiapkan diri kita untuk menyelesaikan masa pandemi ini dengan baik dan menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kita harus betul-betul menyiapkan hati kita. Ya, kita betul-betul harus memikirkan perubahan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita, kepada gerejanya, supaya melalui social distancing yang harus dijalani oleh setiap orang ini, kita dapat keluar sebagai pemenang, karena Tuhan telah mengubahkan kita, Tuhan telah mengubahkan gerejanya. Hikmat apa, pelajaran apa, dan perubahan apa, itulah yang sekarang diperlukan untuk kita renungkan. Saudara-saudara, kalau dunia ini makin mengerti tentang apa yang lebih penting daripada persenjataan, daripada kekuasaan, daripada kestabilan ekonomi. Sekarang dunia telah mulai melihat kesejahteraan penduduk, keselamatan bersama, kesehatan, kerjasama, nilai keluarga, tetangga, hubungan, dan sejumlah nilai-nilai kemanusiaan, rumah sakit, dan semua orang yang bekerja menyelamatkan mereka yang terjangkit oleh virus, dan sebagainya.
Kita memiliki pandangan yang berbeda sekarang ini. Kita lebih memberikan arti melalui semua ini. Dan saudara-saudara, hari ini saya bawa pikiran kita untuk sampai kepada satu pokok pikiran Alkitabiah untuk mengingatkan kita semua. Jangan sampai kita lengah. Karena saudara-saudara, salah satu titik lemah kita pada waktu kita sangat senang sekali atau pada waktu kita sedang sangat susah sekali, itu adalah soal kelengahan. Dan hari ini kita soroti dari firman Tuhan untuk lihat saudara-saudara, sebenarnya kita bisa menemukan metode yang selalu dipakai oleh iblis sepanjang masa dengan menggunakan kelengahan kita. Saudara-saudara, kita kaitkan semua ini dengan langkah ke depan pasca dari pandemi ini. Dan saudara-saudara, bahwa memiliki musuh bersama hari ini, yaitu virus, dan juga menghadapi ego kelompok yang bisa saja membahayakan diri kita dan dunia ini, seperti menghapuskan secara perlahan, menghapus secara perlahan perbedaan kita, sehingga tanpa sadar kita mulai memasukkan cara-cara yang tidak diajarkan oleh firman Allah kepada kita, mungkin di dalam rumah tangga kita atau di dalam gaya hidup kita. Nah, semua yang sifatnya itu menghapus perbedaan kita, yang membuat kita menjadi lebih serupa dengan dunia ini, saudara-saudara, seharusnya kita mewaspadainya. Memang, saudara-saudara, bahwa dunia itu melatih kita melalui peristiwa ini, yaitu soal kebersamaan kita. Dan kita telah memetik manfaatnya yang sangat besar sekali. Belajar dari kesalahan yang sama, dan belajar juga untuk bangkit untuk kepentingan bersama. Tetapi ingat saudara-saudara bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan, tetap harus menyadari identitas diri kita. Saudara-saudara, ini salah satu poin yang disadari juga oleh seorang yang di dalam Alkitab kita, saudara-saudara, disebutkan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Orang itu adalah seorang nabi dari Midian yang bernama Bileam. Sebab Bileam pada dasarnya itu tahu, saudara-saudara, bahwa Israel adalah bangsa yang tinggal tersendiri. Bukan artinya Israel itu tinggal sendirian dan tidak dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain, bukan. Tetapi orang-orang Israel telah hidup dengan sebuah cara hidup yang berbeda dari orang-orang lainnya. Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-9 berkata begini, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, kata Bileam. Dari bukit-bukit aku memandang mereka, lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Artinya saudara-saudara, bangsa Israel memang telah disadari oleh orang-orang di sekelilingnya sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai hidup yang berbeda. Sesuatu yang kata firman Allah bahwa keberuntungan orang-orang Israel adalah Allah memberikan hukum itu kepada mereka. Ini yang menjadikan mereka sangat istimewa. Dan saudara-saudara, ini disadari oleh Bileam. Dan Bileam, saudara-saudara, justru di titik itulah dia ingin hancurkan Israel. Supaya tidak ada lagi nilai khusus dari umat Allah ini. Saudara-saudara, Bileam menyarankan tipu daya iblis yang luar biasa. Bahkan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-14, firman Allah berkata, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Ya, disebut lagi nama Bileam di sini, saudara-saudara, di dalam kitab terakhir dari Alkitab kita, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara-saudara, yang dilakukan oleh Bileam, saudara-saudara, nanti akan kita tunjukkan bagaimana dia menyarankan sesuatu yang sangat licik sekali, yang kalau boleh saya gambarkan adalah cara yang sama yang dipakai oleh iblis ketika iblis menipu Hawa dan Adam. Saudara-saudara, inilah yang menjadikan peristiwa ini diulang kembali 40 tahun setelah mereka selesaikan perjalanan itu dan sebelum Musa meninggal dunia. Firman Allah katakan bahwa Musa memberikan pesan terakhir di dalam kitab Ulangan. Dan di dalam kitab Ulangan itu salah satu yang dia ingatkan adalah soal kejadian penyembahan berhala di Peor, saudara-saudara. Dan itulah yang membuat orang-orang Israel itu kemudian 24.000 orang itu tewas oleh karena akhirnya tangan Tuhan sendiri yang turun menghadapi mereka. Saudara-saudara,
Biliam adalah orang Midian yang tinggal di Aram, ya. Dia adalah anak Beor dan dia adalah seorang nabi ya dari kota Petor di Mesopotamia. Dan di dalam literatur Yahudi, saudara-saudara, dia bermula diyakini sebagai seorang pemimpi, seorang yang suka bermimpi. Dan dari mimpi-mimpinya itu dia memberikan arti, menafsirkannya. Dan saudara-saudara, Biliam kemudian menjadi seorang semacam magician, ya, menjadi seorang tukang sihir, seorang yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, sampai kemudian pada satu kali ketika Tuhan kemudian mengirimkan rohnya untuk turun di atas dia, dan kemudian dia mengucapkan perkataan-perkataan yang terkait dengan rencana Tuhan. Di dalam beberapa hal, saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah tetap bisa menggunakan orang yang mungkin di luar dari pikiran yang kita bisa bayangkan. Tetapi di sini maksud firman Allah adalah bahwa Tuhan ingin mengajari orang-orang Israel sesuatu melalui orang yang bernama Biliam ini. Bukan contoh yang baik, tetapi contoh untuk menghindarinya, contoh untuk dihindari. Saudara-saudara, ketika satu kali Biliam sudah sampai kepada tepian kemampuan dia untuk mencoba untuk mengubah apa yang harus dia ucapkan terhadap orang-orang Israel. Sudah tahu ceritanya bahwa dia diundang oleh Raja Balak yang hendak membayarnya, memberikan sejumlah uang dan harta supaya di dalam ketakutan Balak ketika orang-orang Israel ini melewati tempat atau Moab, saudara-saudara, maka Balak di dalam ketakutannya itu dia pingin agar bangsa Israel ini akan dikutuki, dan caranya adalah, saudara-saudara, dengan memanggil dari utara seorang nabi yang terkenal yang bernama Biliam. Dan saudara-saudara, dari situlah kemudian setelah beberapa kali dicoba, sampai 4 kali dicoba, firman Allah katakan, lalu Biliam kemudian mengatakan sesuatu kepada Balak sebagai langkah terakhir yang mungkin juga di luar dugaan, saudara-saudara, di luar dugaan dari Balak. Karena Balak menginginkan sesuatu yang sifatnya itu instan dan cepat, yang sifatnya berdampak cepat kepada orang-orang Israel, tetapi Biliam kemudian memberikan sebuah saran yang dikatakan, let me advise you, biar saya menyarankan kepada kamu. Lalu saudara-saudara, di antara saran-saran itu, walaupun tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi dalam tulisan para rabi, mereka mengatakan bagian yang mengatakan let me advise you. Di dalamnya, saudara-saudara, ada nasihat yang kemudian bisa terbukti bahwa itu menjadi nasihat yang sangat berbahaya sekali. Yang seperti saya katakan bahwa ciri yang sama atau cara yang sama dipakai oleh iblis ketika di Taman Eden, yang membuat Allah yang telah menciptakan segala sesuatu baik adanya, kemudian harus menghukum manusia dan bumi ini. Saudara-saudara, ketika Musa menyuruh orang Israel memerangi Midian di waktu-waktu berikutnya di dalam kitab Bilangan, salah satu yang dia minta adalah agar Midian ini dilenyapkan, dan saudara-saudara, Biliam ya kemudian saudara-saudara disebut di dalam catatan firman Tuhan bahwa Biliam kemudian dibunuh. Mengapa, saudara-saudara? Karena dia adalah salah satu orang yang memiliki tipuan yang luar biasa, yang nanti akan saya sebutkan bahwa caranya begitu licik sekali, saudara-saudara. Dari pandangan yang kita sebut sebagai pandangan helikopter, ya, pandangan di atas dari ketinggian, itulah yang dilihat oleh Allah kita. Bilangan pasal yang ke-25 ayat 16 sampai 18. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan aku dengan daya upaya yang dirancang terhadap kamu di dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Saudara-saudara, ceritanya memang begitu dramatis, tetapi kita tidak akan pergi kepada detail ceritanya karena kita ingin menangkap message-nya, pesannya, saudara-saudara, yang akan kita munculkan pada hari ini. Sebagaimana saudara tahu bahwa di dalam ketakutan dari Balak, Raja Moab itu, saudara-saudara, maka dia melakukan langkah yang luar biasa dengan meminta seseorang untuk mengutuki. Kalau di dalam zaman sekarang itu mungkin kita istilahkan sebagai menyantet, ya. Nah, saudara-saudara,
ketakutan kepada bangsa baru yang muncul, yang berjalan lewat di daerahnya, yang membuat dia memanggil orang yang bernama Bileam ini, orang yang kenamaan di utara. Dan saudara-saudara, Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 sampai 3 berkata begini, kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab itu terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab itu karena orang Israel. Saudara-saudara, sebenarnya ada banyak yang saudara bisa lihat dari kekayaan cerita tentang nabi dari Aram ini yang bernama Bileam. Karena dari situ saudara-saudara bisa belajar, saudara-saudara, bahwa ketakutan selalu menghasilkan langkah yang keliru. Ya, berikutnya misalnya kita belajar tentang bahwa uang bisa mengubah motif yang baik jadi motif yang tidak baik atau motif yang jahat. Saudara-saudara, kita juga bisa belajar bahwa uang bisa mengubah orang yang baik menjadi orang yang jahat. Dan saudara-saudara, bukankah seperti di dalam kitab Yudas pasal yang ke-1 ayat 11 dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan saudara-saudara, disebutkan lagi di dalam kitab Yudas 11 bahwa orang bisa jatuh di dalam kesalahan dan kesesatan Bileam. Saudara-saudara, atau mungkin kita bisa belajar juga tentang ketaatan yang berakhir dengan kejahatan. Ya. Pokok yang lain mungkin bisa kita pelajari lagi, misalnya tentang sebuah bangsa yang diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan sendiri. Yang kalau boleh kita bilang, kalau orang yang telah diberkati Tuhan, keluarga yang telah diberkati Tuhan, maka dia menjadi bangsa yang terlindung di dalam kuasa Tuhan. Dan tidak ada kuasa lain yang bisa masuk, termasuk urusan santet, saudara-saudara, yang kalau kita betul-betul diberkati oleh Tuhan, hidup di dalam keberkatan Tuhan, saudara-saudara, maka tidak ada kuasa lain yang bisa masuk. Atau saudara-saudara, kita mungkin belajar juga tentang sebuah bangsa yang terlepas dari kelemahan-kelemahannya. Jika sudah diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberikan kepadanya kekuatan dan memberikan perlindungannya. Saudara-saudara, umat Israel sebagai umat pilihan Allah telah ditetapkan dengan identitas yang khusus dan yang Bileam juga tahu. Seperti awal tadi saya katakan bahwa Bileam sangat menyadari kekhususan dari bangsa Israel ini, dan justru disitulah yang ingin dia serang. Saudara-saudara, saudara juga bisa belajar tentang hewan yang bisa melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Dan kalau bukan karena ditahan oleh keledai betinanya ini, saudara-saudara, Bileam tentu sudah binasa, kata malaikat Tuhan. Saudara-saudara, dan yang terakhir adalah Bileam kemudian mengajari Balak sesuatu, saudara-saudara, sebuah prinsip yang kita harus betul-betul hati-hati di sini. Karena Bileam akhirnya setelah dia mentok dengan idenya atau dia mentok dengan caranya untuk mengutuki orang-orang Israel. Karena setiap kali dia kutuki selalu mengeluarkan berkat dari ucapan mulutnya sendiri, mulutnya, saudara-saudara. Artinya dia tidak bisa melawan kehendak Tuhan, bahwa bangsa yang telah diberkati Tuhan hanya bisa diberkati oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, soal yang terakhir inilah yang saya ingin agar kita semua sadari, bahwa Bileam mengajari Balak, jika kita tidak bisa menghukum Israel dengan sebuah cara, maka buatlah Tuhan sendiri yang menghukum mereka. Inilah saudara-saudara yang berbahaya. Karena cara ini juga yang dipakai, saya katakan bahwa di dalam ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa bagusnya, kata firman Allah, Adam dan Hawa, akhirnya mereka harus keluar dari Taman Eden itu oleh karena mereka akhirnya saudara-saudara melakukan sesuatu yang melawan Tuhan, dan Tuhan harus mengeluarkan mereka. Gara-gara itulah seperti saya katakan bahwa 24.000 orang mati oleh karena wabah yang diakibatkan sebagai hukuman Allah. Saudara-saudara, dalam peristiwa di Peor ini, kalau boleh saya katakan bahwa Allah menghadapi tandingan tipu daya manusia, sehingga Allah katakan di dalam firman-Nya bahwa dengan tipu daya mereka hampir saja memusnahkan orang Israel dengan menggunakan tangan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, hampir saja terulang berbagai kejadian atau yang prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dengan tipu daya luar biasa dilakukan oleh iblis. Makanya saudara-saudara, saya yakin bahwa itu yang menjadi sebab mengapa ketika Musa mati, kata firman Allah, maka dia dikuburkan
di sebuah tempat yang walaupun tidak diketahui tempatnya, tetapi lokasinya disebutkan. Saudara mungkin tidak menyadari bahwa kalimat itu berkata bahwa dia dikuburkan di bentangan ke arah Peor. Saudara-saudara, maksudnya barangkali untuk mengingatkan jangan sampai peristiwa itu terulang. Saudara-saudara, hal pertama yang mungkin harus kita renungkan adalah apa yang terjadi jikalau melalui semua peristiwa ini, melalui pandemi ini, melalui proses yang Tuhan izinkan beberapa bulan ini, saudara-saudara, jika kesetiaan kita kepada Allah itu kemudian menjadi tidak penting lagi bagi kita, bagi saudara dan saya. Caranya, saudara-saudara, di dalam firman Allah adalah dengan membuat Israel, kata firman Allah, mengenal Allah yang lain, yang dinamai dan dipuja, saudara-saudara, oleh orang-orang Midian pada waktu itu. Karena jumlah orang-orang di sekeliling mereka lebih banyak daripada mereka, lebih kuat daripada mereka. Barangkali saudara-saudara dalam perjalanan itu, bangsa-bangsa yang telah lebih mapan ini menunjukkan kekayaan mereka dan kehebatan mereka. Mereka menyembah kepada Baal, dan saudara-saudara, dan akhirnya yang terjadi adalah menyembah Baal di Peor. Dan saudara-saudara, bangsa Israel akhirnya, kata firman Allah, dengan sebuah tipu daya ketika Bileam berkata caranya adalah tangan Tuhan sendiri, tangan Allah mereka sendiri yang harus menghukum mereka dengan menyediakan berbagai pergaulan dengan wanita-wanita Midian supaya orang-orang Israel bisa mengawinkan. Dan dari wanita-wanita Midian inilah, kata firman Allah, kemudian orang Israel menyembah kepada berhala di Peor. Dan dari tindakan seperti itu maka Allah sendiri yang menghukum orang-orang Israel, saudara-saudara. Nah, reaksi Tuhan, kalau saudara perhatikan di dalam ceritanya itu luar biasa. Ya, tegurannya sangat keras dan hukumannya juga sangat drastis, saudara-saudara, oleh karena memang begitu licik caranya. Kalau sesuatu tidak bisa dilakukan langsung, maka dilakukan dengan cara lain. Saudara-saudara, bayangkan apa yang akan terjadi jikalau lewat dari pandemi ini, saudara-saudara, waktu untuk berbakti pada hari Minggu menjadi tidak penting lagi bagi kita, bagi saudara dan saya. Apa yang akan terjadi jikalau kita berpikir dulu berkumpul dengan sesama anak-anak Tuhan, bersekutu, bersama-sama bertumbuh bersama, menjadi tidak penting lagi bagi kita. Apa yang terjadi, saudara-saudara, jikalau kita tidak perlu lagi mengucap syukur pada waktu kita berdoa, biasanya untuk makan, kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sekarang tidak lagi, saudara-saudara. Atau mungkin kita tidak membaca firman Tuhan lagi. Ya, kita lebih menggantinya dengan membaca berita WhatsApp, dan kita merasa bahwa itu lebih penting daripada membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, dan melayani bukan lagi hal yang penting bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam masa pandemi ini yang harus kita waspadai adalah walaupun kita menjadi orang-orang yang tergabung di dalam penduduk bumi untuk memerangi musuh bersama yaitu virus. Tetapi saudara dan saya mesti ingat kekhususan kita sebagai anak-anak Tuhan, kekhususan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Jangan sampai kita menjadi lama-lama serupa dengan dunia ini, kata Rasul Paulus. Saudara-saudara, hal yang berikutnya yang perlu kita pikirkan adalah jika kekhususan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi istimewa, saudara-saudara. Jika orang-orang Israel kemudian lupa dengan janji Tuhan, mengapa mereka dipilih, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, dan sekarang malah memilih mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan hidup dengan cara hidup mereka. Saudara-saudara, mungkin ini adalah seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-30 8-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudara, kekhususan kita itu menjadi hilang juga kalau kita tidak lagi memiliki kerohanian yang baik pasca pandemi ini. Saudara-saudara, kita kehilangan kekhususan itu jika kita tidak punya lagi pengabdian kepada Tuhan. Jika tidak ada lagi kebenaran dan ketulusan di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada lagi pembentukan karakter. Kita sama kasarnya dengan orang lain, kita sama pedasnya ucapan-ucapan kita dari mereka yang tidak kenal kebenaran Tuhan, kita sama jahatnya dengan orang lain. Saudara-saudara, kalau begitu, masa pandemi di mana kita dikembalikan oleh Tuhan kepada sentral kehidupan manusia itu keluarga,
ya kepada rumah kita, di mana kita melihat sebenarnya apa yang terjadi, saudara-saudara, kepada keluarga kita selama ini yang mungkin kita abaikan. Dan apa yang setelah peristiwa ini, apa yang berubah dari semua itu? Apakah Tuhan telah menyadarkan kita bahwa masa ini adalah masa untuk merefleksi diri kita, untuk kembali kepada apa yang Tuhan katakan, kekhususanmu sebagai umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Kekhususanmu tidak boleh hilang oleh karena kita menjadi atau menghadapi musuh bersama yaitu virus, bersatu hati dengan orang-orang lain. Walaupun kita bersama-sama, tetapi tetaplah ingat your identity. Identitas saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga seperti saya katakan, dia betul-betul mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi justru kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah saudara-saudara, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yaitu jika musuh kita mulai sabar kepada kita, saudara-saudara, di sini kita mesti tetap waspada juga. Jika tantangan mulai menurun, jika kesulitan kita dibuat nol, saudara-saudara, supaya kita bisa hidup seperti mereka, nyaman dan seterusnya. Bahkan kita mulai memilih kenyamanan daripada kebenaran, kita mulai memilih untuk diterima, saudara-saudara, sebagaimana di sosial media selalu tanda dari orang yang memberikan penerimaan jempol dan seterusnya, atau like, subscribe, saudara-saudara. Kita lebih pingin diterima daripada dibilang memiliki hidup yang agak berbeda dari orang lainnya. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi jikalau apa yang jahat dan tidak adil itu menjadi biasa bagi saudara dan saya, menjadi normal di mata kita. Bagaimana jika tidak ada lagi doa peperangan, saudara-saudara, yang ada hanya doa permintaan, kecukupan, dan jangan sampai kita hidup miskin, saudara-saudara. Hanya seperti itu saja orang Kristen, boleh saya bilang, sebagai orang Kristen dengan tingkat kebutuhan yang mendasar melulu begitu. Hanya urusannya urusan makanan, soal yang supaya kecukupan dan seterusnya. Tidak pernah naik-naik saudara-saudara di dalam kebutuhannya. Nah saudara-saudara, bagaimana jikalau kemudian dunia berhasil menetralisir kita sehingga keamanan dan kenyamanan itu akan lebih tinggi dari misi hidup kita sebagai orang yang telah diselamatkan, dipanggil untuk sebuah misi yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Tidak mengherankan saudara-saudara, saya katakan bahwa Musa itu sampai dimakamkan di sebuah tempat yang disebut sebagai bentangan yang menghadap ke Peor, oleh karena Musa barangkali ingin mengingatkan mereka jangan sampai ya dusta iblis atau kejahatan Biliam itu terjadi lagi. Itulah yang dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat 5-6. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudara-saudara, bisakah kita memulai memikirkan suatu kebenaran ini, bahwa sebenarnya tidak ada yang kebetulan di dalam dunia? Apakah kita akan jadi alat kebenaran atau akan jadi alat kegelapan, saudara-saudara, tergantung dari kewaspadaan saudara dan saya. Kemarin, saudara-saudara, saya mendapatkan kesempatan untuk Putri memberitahukan kepada saya, Pak, coba lihat film ini. Judulnya adalah Miracles from Heaven. Saudara-saudara, film ini sebenarnya sudah film lama, diangkat dari kisah yang sesungguhnya di mana seorang ibu rumah tangga bernama Christy Beam, saudara-saudara, mengalami krisis iman, ya, nyaris meninggalkan Tuhan setelah anaknya Annabelle Beam terkena sakit berat. Tetapi saudara-saudara, kecelakaan waktu Annabelle itu jatuh dari pohon, ya, ke bagian dalam pohon yang rupanya kosong, saudara-saudara. Kemudian dia bisa pulih dari kecelakaan itu, dan ternyata itu dia sembuh. Dan ini diangkat dari cerita, seperti saya katakan, dari cerita sesungguhnya. Setelah itu, saudara-saudara, Christy Beam baru menyadari bahwa seluruh rangkaian kejadian menuju kepada kesembuhan itu, termasuk misalnya tetangganya yang baik, pekerja klinik yang dia baru masuk dan kenal dia, lalu kemudian bertemu pelayan warung kopi, ketemu dokter, ya, kemudian kesulitan ketika suami dan kedua anaknya hendak terbang, saudara-saudara, mengunjungi Annabelle di rumah sakit, adalah mujizat yang dirancang oleh Tuhan tanpa disadari
oleh kita, oleh Christy Beam. Saudara-saudara, miracles are everywhere, every day, because life is a miracle. Karena hidup itu sendiri adalah mujizat. Dan di pihak lain, saudara-saudara, kita disuruh Tuhan waspada agar setiap hari ingatlah bahwa iblis adalah penipu ulung yang akan menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan kita. Ya, tidak ada yang kebetulan. Yang ada hanyalah kita yang tidak melihat urutannya. Karena itu adalah milik Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melihatnya, saudara-saudara, dari ketinggian dengan cara tertentu. Sampai kepada zaman perjanjian baru dan kitab Wahyu, saudara-saudara, selalu Tuhan ingatkan. Jangan sampai kejahatan Biliam itu, kita tidak sadar kita masuk dalam perangkap Biliam. Karena memang sangat berbahaya bagi kita. Saudara-saudara, akhirnya saya ingin agar kita semua menyadari bahwa kalau kita terperangkap kepada suatu keadaan pasca dari pandemi ini yang membuat kesetiaan kita kepada Allah tidak penting lagi bagi kita. Lalu kekhususan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi istimewa, saudara-saudara, tidak lagi istimewa sebagai anak Tuhan. Dan jikalau musuh kita mulai sabar kepada kita, yang membuat kita hidup nyaman dan tentram dan kemudian tidak lagi membuat kita waspada dalam hidup ini, kita sudah masuk di dalam jerat tersebut. Dengan inilah, saudara-saudara, kita ingin agar Tuhan tolong kami. Keluar dari pandemi ini, kami akan menjadi orang hidup berkemenangan, bukan mencari kenyamanan, tetapi mencari kehendak Tuhan dan hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, sekali lagi kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Apa yang telah Kau tunjukkan melalui peristiwa yang terjadi di Peor, penyembahan orang-orang Israel kepada Baal Peor, dan melalui cara yang sangat licik, yaitu memberikan wanita-wanita Midian kepada orang-orang Israel. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami terhindar dari jerat iblis. Pada waktu kami keluar dari masa pandemi ini, Tuhan, kami tetap menjadi orang yang sungguh-sungguh bagi Kristus. Kalau kami pada masa lalu dikoreksi oleh Tuhan, kami menjadi orang yang berubah keluar dari pandemi ini, Tuhan Yesus. Dengan kewaspadaan Engkau memberkati hati kami, supaya kesetiaan kami kepada Allah tetap penting, Tuhan, di dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami akan menjaga kekhususan yang membuat kami sebagai anak-anak Tuhan, keistimewaan kami sebagai anak-anak Tuhan, tetap terjaga dan tetap istimewa, Tuhan, di hadapan, di dalam pikiran dan batin hati kami. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa, ya Bapa, agar kami waspada, jangan sampai kami terjerat masuk di dalam kenyamanan yang membuat kami lupa menjadi apa yang menjadi misi mengapa kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita telah mengakhiri kebaktian kita secara online pada hari ini. Dan sebelum kita meninggalkan church online ini, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.